Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Robinson Jeffrey Haposan Siaan dengan basis pelayanan Jemaat GKI Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengampunan yang memulihkan dengan bacaan pendukung yang diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang Engkau berikan pada kami, di mana pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah dan memberikan hikmat pada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan dapat juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita perhatikan yang ada di dalam maupun di luar diri kita, kira-kira apa yang menarik? Tentu ada begitu banyak hal yang menarik dalam maupun luar diri kita. Kita diciptakan Tuhan sungguh amat baik adanya. Pada sapaan ini saya hendak mengajak kita untuk merenungkan dua bagian diri kita yang unik, yaitu fisik dan juga batin. Tentu kita semua melihat bahwa fisik ini adalah hal yang kasat mata yang bisa dilihat seperti tubuh, kulit, kepala, tangan maupun kaki. Sedangkan batin adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi bisa dirasakan seperti emosi, pikiran maupun pandangan. Fisik dalam kehidupan ini bisa terluka, begitu juga dengan batin bisa terluka. Fisik terluka karena kecelakaan, kecerobohan, atau perkelahian. Sedangkan batin bisa terluka karena bisa trauma, kecewa akan masa lalu yang membekas dalam diri kita. Penyebab luka batin kadangkala kita tidak bisa tahu dengan mudah. Karena ketika kita terluka batinnya, itu disimpan dalam pikiran bawah sadar. Sama seperti fisik,
batin juga diperlengkapi sensor. Kalau kita sakit fisik, mungkin sensornya adalah panas. Akan tetapi, luka batin sensornya diawali oleh yang namanya kekhawatiran, kecemasan. Apabila tidak dipulihkan segera, maka akan berakibat infeksi seperti menyimpan dendam, kemarahan, sakit hati, rasa kecewa, mudah tersinggung, sedihan yang tertutup rapat, bahkan merasa diri ini tidak berharga sampai pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Energi emosi seperti itu akan terus membesar dan akan mencari kesempatan untuk keluar dalam bentuk gangguan psikologis. Sama seperti kalau kita masak air di sebuah tungku, saat temperatur semakin tinggi karena terus dipanasi oleh api, maka akan muncul uap yang bergerak ke atas. Uap tidak keluar, akan terperangkap di dalam sebuah tungku yang ditutup rapat, sehingga tekanan uap semakin tinggi menekan seluruh bidang kehidupan dinding-dinding dalam tungku itu, sampai pada satu titik saat tekanan uap melebihi daya tekan, daya tahan dinding tungku itu, maka akan terjadi ledakan dan isi yang ada dalam tungku itu bisa menjadi tumpah keluar. Bagaimana dengan kehidupan batin kita yang Tuhan kasihi? Kita tidak perlu khawatir berlebihan. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan meledak seperti tungku yang tertutup rapat itu, yang tekanannya sangat tinggi dalam tungku. Tentu pada dalam diri kita ada suatu yang namanya pikiran bawah sadar. Kita tidak seperti tungku. Pikiran bawah sadar itu akan membuat tungku mental kita sebuah retakan-retakan kecil, sehingga ada jalan keluar bagi uap supaya tidak membahayakan tungku mental kita. Ada uap yang keluar dari dinding-dinding tungku mental kita. Saat uap itu keluar, ada perubahan perilaku mental kita. Karena kita melepaskan emosi-emosi yang tidak bermanfaat dalam diri kita. Setelah itu kita perlu menemukan sumber api dan bersedia dalam memadamkan api mental di dalam tungku kehidupan kita. Apa maksudnya? Ada api emosi dalam diri kita yang membakar seperti membakar tungku api itu. Api emosi harus dipadamkan dengan sungguh-sungguh apabila kita ingin benar-benar mengalami pemulihan. Padamnya api emosi akan terjadi apabila kita sungguh-sungguh mengampuni. Kita akan lega dan kembali menjalani kehidupan dengan baik. Mungkin kita punya pertanyaan, saya sudah memaafkan, akan tetapi mengapa saya merasa tidak bisa keluar dari masalah emosi yang sedang saya alami ini? Jangan kaget, jangan heran. Ini sering kali kita alami dalam kehidupan umat manusia. Tapi kok masalah yang sama tetap muncul? Jawabannya sederhana. Kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Kesalahan yang kita lakukan ketika mengampuni adalah, ya kita hanya mengampuni dalam pikiran sadar. Ya sudah, aku mengampuni. Kita sadar memang mengampuni perlu, tapi kita harus putuskan dalam pikiran bawah sadar kita, yang paling dalam batin kita. Disitulah kita harus sungguh-sungguh untuk mengampuni,
masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Tuhan, aku benar-benar sungguh-sungguh mau mengampuni. Dengan cara ini akan efektif hasilnya. Kita akan mengalami pemulihan. Kita dapat belajar dari Yusuf. Ia adalah seorang yang mempunyai masa lalu yang pahit. Saudara-saudaranya sendiri memusuhi dia, bahkan melakukan hal-hal yang mengancam nyawa dan merendahkan dirinya. Sama seperti banyak orang yang terluka. Mungkin ia akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Namun melalui iman dan pengalaman hidupnya yang buruk bersama dengan Tuhan, ia terima itu sebagai sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Ada Tuhan yang mempunyai rencana yang indah dalam dirinya. Ada Tuhan yang mempunyai rancangan yang baik bagi dirinya. Oleh karena itu, ketika Yusuf dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, ketika ia mempunyai kesempatan untuk membalas dendam, ia tidak melakukannya. Yusuf telah memadamkan api emosi dalam dirinya. Ia mengampuni dengan sungguh-sungguh, menerima, menghadapi kenyataan hidup bersama dengan saudara-saudara yang ia kasihi, meskipun saudaranya pernah membuat batinnya terluka. Tuhan telah memulihkan Yusuf. Yusuf bersedia untuk dipulihkan luka batin masa lalunya untuk menggapai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami luka batin, mari kita membuka diri, menerima kenyataan bahwa diri kita ini sedang terluka. Kemudian kita minta supaya Tuhan mengalirkan kuasa Roh Kudus, supaya dalam diri kita bekerja, kita dimampukan untuk sungguh-sungguh mengampuni siapapun yang pernah membuat diri kita terluka. Dan kita mengalami kelegaan dari Tuhan, kita mengalami pemulihan dari Tuhan, dan kita menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk melakukan pengampunan dengan sungguh-sungguh. Walaupun sulit, mampukan kami untuk mengampuni. Ada damai sejahtera yang akan memenuhi batin kami. Tolong kami ya Tuhan, pulihkan diri kami. Buatlah diri kami menjadi lega dan menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemulih ajaib kami mohon. Amin.